Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Kejadian hebat yang menimpa hidupmu karena ternyata ada yang merencanakannya. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Page of Wands, ada Strength, ada Eight of Wands, di sini ada Knight of Wands juga, dan ada Two of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Page of Wands di sini. Sepertinya saya merasakan di sini ada sebagian kamu yang sepertinya baru saja ditinggalkan ya, atau baru saja ada sebuah perpisahan. Ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ada sesuatu hal yang menimpa hidup kamu karena ternyata ada yang merencanakan sesuatu, atau ada yang nggak suka, atau ada pro dan kontra, atau ada yang memprovokasi di sini. Ada orang ketiga, bisa orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupan kamu, yang merencanakan sesuatu hal yang pada akhirnya ada hal yang menimpa hidup kamu. Ada sesuatu hal yang memang harus kamu jalani di sini. Bisa tentang kehilangan ya, kehilangan, tentang ada perpisahan atau perceraian. Ada sesuatu hal yang menimpa hidup kamu yang pada akhirnya kamu jatuh ke dalam keterpurukan karena sesuatu hal terjadi. Bisa tentang seseorang yang kayaknya pasangan kamu yang gampang tergoda, bisa gampang tergoda dengan sesuatu yang atau seseorang yang dia anggap lebih baik dari kamu, seseorang yang memang tidak bisa menjaga komitmennya, tidak bisa menjaga hati dan pandangannya ya. Artinya seseorang yang gampang tergoda. Dan kebetulan memang ada orang ketiga di sini, kebetulan memang ada orang yang berniat tidak baik, benar-benar ingin merampas atau mengambil kebahagiaan kamu, yang pada akhirnya di sini ada hal yang menimpa kamu, keterpurukan, ada hal yang membuat kamu memang terpisah, bercerai. Tapi ada juga ya mungkin ini sudah terlewati untuk sebagian kamu, atau saat ini sedang kamu alami. Di sini ada Strength, tapi di sini saya melihat meski terkadang ada hal-hal yang di luar kendali kamu ya. Karena di sini meskipun kamu sudah punya pasangan, tetapi tentunya tidak bisa mengendalikan dia 100%. Meski seperti itu, tetapi kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu, untuk tetap tenang, untuk tetap untuk tetap menjadi diri sendiri, untuk lebih tegas, untuk lebih mengendalikan kemarahan atau kebencian, tidak mau terbawa emosi tentang apa yang sudah dia lakukan. Marah, oke, pastinya marah, tapi kamu tidak mau larut dalam kemarahan. Artinya di saat seseorang yang
kamu cintai meninggalkan kamu demi seseorang yang lain, artinya kamu harus mampu untuk berpikir bahwa dia tidak baik untuk kamu. Artinya dia tidak pantas untuk kamu. Jadi penting untuk kamu lebih berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Tentunya kamu nggak mau dalam hubungan yang terus-terusan dalam tekanan, terus-terusan berusaha untuk memberikan yang terbaik, memahami, mengerti, memaafkan, tetapi terulang dan terulang lagi. Itu yang kayaknya membuat kamu capek dan lelah ya. Dan saat ini kamu berusaha untuk lebih bisa membalikan keadaan, berusaha untuk lebih kuat, berusaha untuk tidak terlalu bucin ya. Oke, untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan sesuatu hal. Oke, apapun yang terjadi ya memang nggak bisa dipaksakan ya. Bagaimanapun kamu berusaha untuk mempertahankan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan itu, dipertahankan itu yang lama-lama nyakitin. Akhirnya nanti semakin ada pertengkaran, semakin ada perdebatan, artinya sudah tidak lagi saling nyaman. Karena mungkin sudah saling banyak masalah ya. Tapi apapun itu ada each of one. Saya melihat meski kamu lama dalam menyesuaikan diri ya, lama untuk benar-benar bisa menerima tentang sebuah perpisahan atau perceraian, karena memang ada trauma, itu hal yang wajar. Tetapi pada akhirnya perlahan tapi pasti kamu mulai kembali melangkah. Waktu juga mampu untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan luka, menyembuhkan trauma. Waktu juga akan mampu untuk membantu kamu keluar dari situasi itu. Meski terkadang kamu merasa tidak ada jalan keluar, kamu merasa jalannya buntu, tapi waktu akan membantu kamu untuk bisa keluar dari semua itu. Jadi penting untuk kamu lebih berpikir positif saja, lebih berprasangka baik, jangan pernah menyalahkan apapun. Ya mungkin banyak pertanyaan dalam pikiran kamu, kenapa kamu harus menjalani hal seperti ini? Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan kamu? Kenapa kejadian ini menimpa hidup kamu? Kenapa ada orang yang gak suka, ada orang yang ingin merampas kebahagiaan kamu? Ada pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi itulah kehidupan terkadang penuh dengan kejutan-kejutan. Hal-hal yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Meski banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan, tetapi kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu. Dan perlahan tapi pasti kamu akan mampu untuk melewati semua itu. Ada Knight of Wands dan saya melihat ini juga tentang berkahnya ya. Ada berkahnya, ada sesuatu hal yang lebih baik ternyata di sini ya. Artinya di saat ada seseorang yang pergi ninggalin kamu demi seseorang yang lain, artinya Tuhan mempersiapkan kamu, mempersiapkan seseorang untuk kamu yang lebih baik lagi. Artinya itu adalah prosesnya, itu adalah jalannya. Karena biasanya sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, ya bisa saja kamu dipertemukan dengan orang yang salah, orang yang toksik. Karena dari situ nantinya kamu lebih tahu, lebih paham mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak. Mana yang pantas untuk kamu, mana yang tidak. Kamu akan lebih bisa merasakan. Tentunya kamu nggak mau ya hal-hal seperti itu terulang lagi. Meski ada sebagian kamu yang kayaknya masih betah dengan kesendirian, masih pengen sendiri. Tapi ada juga sebagian kamu yang benar-benar sudah membuka hati, sudah lebih berdamai dengan masa lalu. Tapi apapun itu keputusan tetap ada di tangan kamu. Tapi ada juga ya yang bagaimanapun kamu menutup diri, tetapi jika seseorang ini punya niat yang baik, ketulusan, itu juga akan mampu menyentuh perasaan kamu, menyentuh hati kamu. Di sini ada Two of Wands juga. Di sini kayaknya banyak harapan, banyak impian yang bisa saja salah satu dari itu yang akan terwujud ya. Saya melihat di sini ya Two of Wands dipertemukan dengan seseorang yang tepat, dipertemukan dengan seseorang yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Ternyata ada berkah yang luar biasa setelah sebuah perpisahan, setelah sebuah pengkhianatan. Ternyata ada sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini bisa saja terjadi. Dipertemukan dengan seseorang yang tepat, dipertemukan dengan seseorang yang akan benar-benar memberikan kamu kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, karena itu hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Karena buat apa punya hubungan tetapi perasaan kamu masih cemas, masih khawatir, merasa tidak bisa memiliki seutuhnya. Oke? Buat apa?
Jadi saat ini kamu berharap menemukan seseorang yang benar-benar bisa memberikan kedamaian, ketenangan dalam jiwa kamu. Oke? Kita lanjut. Di sini ada new romantic, ada expert powerful change, take time to, ada have faith in your dream, believe in the impossible. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya akan ada hubungan yang lebih bahagia ya, hubungan yang lebih romantis, hubungan yang lebih selaras, lebih harmonis yang saya lihat di sini. Artinya itu adalah keadilan untuk kamu. Ya mungkin sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa, kamu dipertemukan dengan seseorang yang mungkin tidak baik ya. Dari situ kamu lebih bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar kamu butuhkan. Sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Ya, tentunya untuk sebuah perubahan, kamu menginginkan sebuah perubahan, tapi pastinya harus mulai dari diri kamu sendiri. Kamu harus mulai perubahan itu dari diri kamu sendiri dengan lebih memaafkan, lebih berdamai dengan masa lalu, sudah tidak terlalu terbebani dengan apapun yang terjadi dulunya, sudah mampu untuk mengendalikan rasa trauma, rasa takut, atau rasa khawatir tentang sesuatu hal yang baru, sudah lebih bisa menerima lah ya, sudah lebih menyesuaikan diri. Oke, karena memang untuk sebuah perubahan itu ya mulainya dari diri kamu sendiri. Jadi pastikan kamu lebih dewasa, kamu lebih bijak dalam menanggapi setiap permasalahan dalam kehidupan kamu. Sudah tidak mau terlalu bucin terhadap sesuatu hal karena di saat itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya pada akhirnya itu akan sangat menyakitkan. Jadi penting untuk kamu lebih bisa mengendalikan setiap harapan dan keinginan kamu untuk lebih membatasi diri terhadap seseorang agar nantinya tidak tersakiti jika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena memang untuk bisa mewujudkan apa yang kita impikan ya tentunya harus ada yang dilakukan ya. Ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya dalam kehidupan. Ya selalu ada ya, selalu ada hal yang harus kamu lakukan untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan ya. Untuk bisa menemukan seseorang yang terbaik ya kamu harus lebih baik dulu. Untuk bisa menemukan seseorang yang pribadi yang baik ya kamu harus punya pribadi yang baik dulu. Oke, ya kalau ingin sebuah perubahan ya perubahan dalam diri kamu dulu. Oke, mulai dari diri kamu ya untuk bisa mencintai ya cintai diri kamu dulu. Barulah kamu bisa mencintai. Karena dari situ barulah nanti ada yang katanya saling menghargai, saling menghormati. Artinya hubungan yang lebih seimbang ya, hubungan yang lebih selaras. Gak ada yang gak mungkin. Ada yang sebagian kamu yang putus asa, ada yang sebagian kamu berpikir gak bakalan ketemu dengan seseorang yang tepat karena mungkin udah sering ya, tidak hanya 1 atau 2 kali ketemu dengan orang-orang yang toksik, atau mungkin udah sering berpisah atau di ghosting atau di PHP. Jadi sulit untuk sebagian kamu percaya, tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, karena bisa saja semua yang terjadi itu punya alasan. Alasannya adalah untuk bisa mempertemukan kamu dengan seseorang yang tepat. Karena dari situ kamu lebih bisa tahu, lebih sensitif, lebih peka. Mana sih yang kamu butuhkan, mana sih yang kamu inginkan, karena itu konsepnya berbeda nantinya. Ada yang kamu inginkan tetapi hanya melihat dari penampilan luarnya saja, tetapi ada yang kamu butuhkan yaitu benar-benar kamu butuhkan dari jiwa kamu, pikiran kamu, perasaan kamu yang bisa memberikan ketenangan. Ya mungkin tidak lagi melihat sesuatu itu dari sisi luarnya saja, tetapi berusaha untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari seseorang, atau tidak hanya dari kata-kata ya, lebih kepada sebuah tindakan atau pembuktian.
tentang apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia membuat kamu percaya dan yakin bahwa ini adalah ketulusan, bahwa ini adalah yang niat yang baik. Jadi jangan pernah putus asa untuk bisa bertemu dengan seseorang yang tepat, karena kita tidak pernah tahu ya rahasia Tuhan untuk bisa mempertemukan kamu dengan seseorang yang luar biasa. Jadi tetap berprasangka baik ya. Jangan pernah menyalahkan apapun yang terjadi di masa lalu kamu, karena semua yang terjadi punya alasannya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun perasaan kamu saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, apapun yang menimpa kamu, tidak akan membuat kamu jatuh ke dalam keterpurukan. Justru membuat kamu semakin kuat, semakin hebat, semakin mampu untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan kamu. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.